골고루 먹어야 돼요. 저 지금 집에 혼자 있는데. 짜라란 따란. 바람핀 남자친구를 칼로 잔인하게 살해한 여자친구 A씨가 Dulu sakit kuning kronis, sekarang ganteng habis. Udah dirawat dan disayang-sayang sepenuh hati kayak biji kecap. Tapi ujung-ujungnya, goyah imannya. Sedih cuy. Film ini akan menceritakan kisah cinta dan drama LDR pasangan kekasih yang bucin habis. Tapi tenang, cerita nggak akan fokus ke perbucinan, tapi lebih ke hubungan LDR dan bagaimana jatuhnya seorang pria gara-gara seorang wanita. Stay tune karena nanti bakal ada plot twist yang bikin kita berkata, "Hah? Bisa gitu ya?" Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung gas aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan pemuda buntel bernama Hyuk yang mengidap sakit kuning kronis. Syukurlah waktu lagi sekarat-sekaratnya, Hyuk dirawat oleh seorang perawat cantik bernama Yung. Tapi karena demamnya tinggi banget, Hyuk sampai ngelantur kemana-mana. Di hari berikutnya, orang tuanya Hyuk juga datang menjenguk dengan gaya yang ya agak-agak unik lah ya. Gak lama, datanglah perawat jutek nan ketus. Beda banget sama Yung yang tulus dan baik hati. 손이 좀 노래지는 것 같은데? Untungnya di pemeriksaan berikutnya, Yung kembali datang. Tapi karena Hyuk juga batuk mulu, semuanya pada khawatir kalau hepatitisnya nular. Padahal Yung udah jelasin, kagak bakal nular. Tuh lihat, sampai nyium air impus lagi. Karena ada merasa enakan, Hyuk pun jalan-jalan di sekitaran rumah sakit. Entah halu atau gimana, lagi-lagi Hyuk jumpa sama perawat idamannya. Kaget juga deh lihat perawat yang lagi ngudut di pojokan. Jadi sewaktu cerita-cerita, tiba-tiba 누가 여기서 담배 피우는 겁니까? 한 번만 더 이러시면 진짜 퇴원시킬. 왜? 빨리 들어가! sampai di sini yang agak mengherankan, Yung malah bisa-bisanya nyomotin makanannya Hyuk. Sampai-sampai keduanya jadi salah tingkah nih. 젓가락 가져가셨네. Akhirnya semenjak hari itu, hubungan Hyuk dan perawat jadi makin dekat. Belum lagi sifat kerja keras dan kecantikan sang perawat membuat Hyuk sangat terpesona. Untuk memantapkan perasaannya, Hyuk mulai mencoba dari yang paling absurd, tapi siapa sangka tahu dirinya salah, Hyuk pun membujuk Yung dengan cara-cara yang romantis dan lumayan unik. Meskipun di sela itu, Yung yang kecapekan banting tulang lembur shift malam, tetap sempetin tidur dan pakai PDKT ini buat kepentingannya sendiri. 150도? Ternyata kue yang lezat tadi dicuri sama Hyuk cuma buat nyenengin gebetannya. Alhasil, mereka pada berantem di sana, sedangkan Hyuk dan Yung malah asik-asikan makan di sebelah. Padahal lagi enak-enak, Hyuk yang PDKT-nya terkesan ngebet malah bikin Yung jadi kesel, bahkan sampai sengaja dicuekin. Kemudian sewaktu pemeriksaan lanjutan, dokter mengabari kalau 1-2 hari lagi Hyuk udah bisa pulang. Nah, biasanya orang seneng nih bisa pulang. Yang ini malah ngaku-ngaku sakit. Ya, pastinya demi bisa deket dengan calon ayah. Sikapnya si buntel memang udah buat si jutek curiga dari awal. Sampai-sampai Yung diomeli habis-habisan. Meski udah dicuekin pun, nyatanya Hyuk bener-bener gak patah semangat. Sampai akhirnya sayangnya waktu Hyuk mau pulang, yang diharapkan datang malah nggak muncul. Ya, daripada pusing-pusing, Hyuk langsung menjumpai sahabat yang selalu jadi tempat Hyuk bercerita soal kedekatannya dengan Yung. Diskusi singkat itu membuat Hyuk nggak habis akal. Hyuk langsung nyari datanya perawat Yung. Meski ketahuan, si buntel ini jago banget beralibi. Katanya sih, mau jenguk pasien satu ruangannya kemarin. Sampai di sana,
Hyuk pun sok akrab sambil hafalin nomor teleponnya Yung. Tapi ujung-ujungnya, Hyuk malah lupa dan nyobain nomornya satu-satu. Hingga akhirnya mereka pun berhasil terhubung kembali. Effort banget sih ini guys. Jadi kabarnya, Yung lagi sakit dan cuti sementara waktu. Nah, Hyuk langsung melancarkan perhatian-perhatian mautnya. Sampai tiba-tiba Yung berkata, 저 지금 집에 혼자 있는데. gak pakai haheho, Hyuk langsung pakai mobil papanya dan tancap gas ke rumahnya Yung. Begitu jumpa lagi, Hyuk langsung gugup banget. Belum lagi arahnya itu benar-benar bikin dak dikduk dan salah tingkah banget. Udah jumpa gini bukannya diajak ngobrol, bisa-bisanya Hyuk malah mau pulang duluan, tapi akhirnya 같이 있어요. tenang, di sini nggak ada yang aneh-aneh. Mereka cuma tidur bareng karena Yung lagi pengen banget meluk guling empuk. Ya, meskipun Hyuk agak nyuri-nyuri kesempatan sih. Paginya, Hyuk udah gercep banget nyajiin sarapan yang kelihatannya enak banget. Yung aja sampai terharu. Nah, semenjak berpacaran, Hyuk sampai rela menjenguk temen yang sebenarnya bukan temen juga sih, demi bisa deket-deket terus sama Yung. Bahkan saking noleknya si Hyuk, bapak dan maknya aja nggak percaya kalau Hyuk udah punya pacar. Sewaktu pulang pun, Hyuk juga rela jemputin Yung sampai diomelin sama papanya tuh. Gak cuma itu, bisa-bisanya dia ngajak Yung makan mewah pakai kartu kredit mamanya. Hadeh, durhaka ini mah. Di sela-sela senggang, Yung mengabari kalau kenalannya ngasih paket liburan buat Yung. Jadi setelah bincang sana-sini, akhirnya mereka pun liburan dan jalan-jalan di sana. Memang unik sih pasangan ini. Kalau kalian pikir cuma cowok atletis yang disukai cewek, di cerita ini abang gemoy yang menang banyak nih. Nah, sewaktu mau pulang liburan, Hyuk ngasih hadiah sepatu supaya mereka bisa kopelan. Karena happy banget, Hyuk akhirnya ngajakin Yung buat liburan lagi tahun depan. Dan berjanji bakal kurusin badannya supaya bisa pakai baju couple kayak pasangan bucin lainnya. Kalau kalian kira Hyuk bacot doang, nyatanya Hyuk bener-bener nepatin komitmennya buat lari dan kurusin badan. Lihat no, gantengnya aja 180 derajat cuy. Udah gitu pun, bucinnya Hyuk tetap setia dan gak berubah. Sewaktu bekerja, Hyuk pun dipanggil dan dapat tawaran untuk bekerja kontrak di perusahaan terkenal. Tapi masalahnya sekarang, kantor itu ada di luar kota, yang otomatis mereka jadinya harus LDR kalau Hyuk jadi bekerja di sana. Nah, karena shiftnya udah mau mulai, Yung buru-buru pergi. Si Jutek juga sampai ngerasa, kok ini orang agak familiar ya. Sorenya, Hyuk akhirnya datang dengan mobil barunya dan tentunya 짜라란 따란. 졸업 반지 잃어버리고 나서 이런 거 없었잖아. jelas dong, semua yang Hyuk lakukan semata-mata demi membuat Yung merasa aman, apalagi Hyuk bakalan pulang pergi ke luar kota. Baru hari pertama di kota besar, ternyata kelakuan masyarakat sini benar-benar absurd. Setibanya di kantor, Hyuk dan satu karyawan baru bernama Boyung langsung diarahkan untuk bertemu dengan atasan yang juga nggak kalah modis bajunya. 파이팅. 오, 취업. 취업. Belum mulai aja, tatapan persaingan langsung menyala-nyala. Ya, karena agak kaget, Hyuk pun mengeluh kalau di kantor ini rasa-rasanya nggak cocok buat dia. Tapi karena udah beli mobil segala macem, mau nggak mau, Hyuk harus tetap bekerja di sana dengan sorotan mata persaingan. Meski begitu, nggak ada yang bisa Hyuk lakukan selain curhat dan caper ke teman kantor lainnya. Tapi ujung-ujungnya, 아, 여기 커피 드세요. 보영 씨, 드세요. 커피. 오, 보영 씨. gak cuma itu, Boyung juga membohongi Hyuk sampai-sampai urutan kerja proyeknya salah total. Alhasil, Hyuk pun diomeli habis-habisan. Baru aja mau protes ke Boyung, mulutnya malah disumpel permen. Hyuk sampai gak habis pikir, kok bisa lah ada orang yang begitu? Dan gimana coba balas dendamnya? Nah, sewaktu presentasi market, Boyung sampai dipuji karena desainnya yang sempurna.
Disinilah Hyuk melakukan serangan balik dengan berkata kalau desainnya Boyong tidak cocok untuk zona yang rawan banjir. Semenjak itu, Hyuk pun terus melancarkan serangan-serangan yang bikin Boyong panas nggak kepalang. Lalu di suatu malam, Boyong tiba-tiba bertingkah aneh. Sausnya jatuh lah, dan minumnya belepotan. Tapi salutlah sama Hyuk. Gini-gini pun dia masih setia sama Yong. Jadi sewaktu pulang, petugas keamanan senior datang dan memuji kalau Hyuk sengaja cuekin Boyong supaya dia tertarik. Very good. Padahal gak gitu ceritanya. Karena balas dendamnya berhasil, Hyuk happy banget sampai akhirnya. Kacau. Karena kecapean semalam, paginya Hyuk baru sempat bikin janji untuk liburan bareng Yong di weekend ini. Dan baru aja sampai kantor, 살벌하다 진짜. bahkan waktu mau rapat aja, Pak Manajer sampai bingung. Bau busuk macam apa ini? Udah begadang semalam pun, Boyong masih frustasi dengan presentasi marketnya. Dan tiba-tiba, rupanya mati lampu ini ulahnya Pak Senior yang sengaja mau bantuin Hyuk untuk PDKT dengan Boyong. Padahal jelas-jelas Pak Senior salah paham. Belum lagi, Hyuk mulai jijik nih lihat kelakuannya si Boyong. 난 근데 지금 이 다리가 중요하다고. 잠자려고 먹는 거야, 이 쌍놈 새끼야. Saking terobsesinya bikin jembatan kokoh, Hyuk pun tersentuh dan akhirnya membantu Boyong untuk menyelesaikan simulasi marketnya dengan sangat memuaskan. Ya meskipun ada bau-bau yang agak menyengat. Jadi waktu minum-minum bareng teman-teman kantor, Hyuk dan Boyong pun menerima proyek baru berkat kerja keras mereka. Padahal di sela itu, Hyuk terus membisik supaya Boyong jangan kebanyakan minum. Alhasil karena keras kepala, Boyong yang mabok pun sampai ngelantur kemana-mana dan hampir aja membuat Pak Manajer marah. Sewaktu di rumah, Hyuk juga dapat kabar kalau liburan weekendnya batal. Soalnya, Yung dapat tugas tambahan. Ya akhirnya mau gimana lagi. Pagi-paginya, Boyong datang tebar pesona sambilan berterima kasih. Soalnya dukungan Hyuk berarti banget buat dia. Akhirnya sejak saat itu, mereka selalu ngerjain proyek berdua, sampai harus lembur segala. Jadinya mereka kerja bareng dan capek bareng. Saking hektiknya, Hyuk aja udah gak pulang beberapa hari sampai membuat Yung cemas banget. Dan belum lagi, sportif banget ya. Diem-diem, ternyata Boyong juga nyimpen rasa nih sama Hyuk. Makin kesini, proyek yang Hyuk dan Boyong jalani juga makin sukses bahkan sampai menuai banyak pujian. Untuk merayakan kesuksesan, akhirnya mereka minum-minum berdua. Di sana Boyong berkata kalau dia suka banget sama gaya kerjanya Hyuk. Gak lama, Yung pun telepon dan nanyain kabar. Tapi siapa sangka, Hyuk malah berkata kalau dia lagi keluar bareng teman-teman dan atasannya. Antara biar nggak cemburu atau ada benih-benih lain ya guys. Di sela-sela bekerja, Boyong nampaknya sangat memperhatikan Hyuk. Dan lagi-lagi lampu padam. Nah, karena dirasa berbahaya, Hyuk langsung cabut dari sana. Udah frustasi macet dan baru sampai rumah, Hyuk malah diminta buang sampah dan ganti bola lampu. Ya, karena sama-sama lelah dan penat kerja, dua-duanya jadi berdebat. Lagi pusing-pusing, tiba-tiba Yung malah bilang kalau bulan ini dia sama sekali belum PMS. Kaget karena bisa aja Yung hamil, Hyuk pun memilih untuk pergi buang sampah. Hyuk yang lagi bingung harus gimana, tiba-tiba malah dapat kabar kalau Yung udah hamil selama 4 minggu. Dua-duanya pusing dong, dan entah kenapa Hyuk malah ngelihat ke arah Boyong. Gak cuma masalah hamil, Hyuk yang lagi pusingin kerjaan malah digangguin sama Boyong. Padahal niat Boyong cuma mau ngasih perhatian ke Hyuk yang belum makan dari tadi siang. Ya karena gak enak, Hyuk akhirnya minta maaf. Dan terjadi lagi. Haduh, senior. Tapi besoknya, Hyuk gak masuk kerja karena harus nemenin Yung ke klinik kehamilan. Karena bingung juga harus gimana,
Yung pun meminta Hyuk buat nunggu di mobil aja. Jadi sehabis pemeriksaan, Hyuk langsung datang dan memeluk Yung. Tapi karena kerjaan yang gak ada habis-habisnya, Yung pun meminta Hyuk buat nyelesain kerjaannya, supaya mereka bisa sama-sama santai nantinya. 미안해 오빠가. Tapi lagi-lagi, Hyuk pulang larut malam. Sampai sini gue masih salut banget nih sama Hyuk. Soalnya dia usaha banget nih buat ngehindar dari Boyong. Bahkan tiap hari, Hyuk selalu usahakan pulang cepet, meskipun rasanya capek banget. Ngeliat kiri kanan aja juga ikutan capek dul. Kerja pagi, pulang pagi tiap hari, akhirnya membuat Hyuk merasa frustasi bahkan sampai telat bangun. Belum lagi Hyuk kesel, kenapa Yung gak ngebangunin dia, apalagi hari ini ada meeting penting. Bahkan saking lelahnya, Hyuk bisa sampai ketiduran di kantor. Baru aja mau pulang, lagi-lagi seniornya berulah. Boyong pun meminta Hyuk buat gak pulang dulu, soalnya kerjanya masih banyak yang belum selesai. Akhirnya Hyuk pun lembur sampai nggak pulang ke rumah. Heran-heran juga sih, petugas senior ini kayaknya ada misi rahasia ya. Alhasil, kerjaan lembur mereka bisa selesai tepat waktu. Nah, karena udah agak senggang, Hyuk pun jalan-jalan sebentar dengan Yung. Tapi entah kenapa, Yung merasa akhir-akhir ini Hyuk udah mulai berubah. Sikapnya jadi agak cuek bebek nih. Tapi Yung masih positif aja. Mungkin cuma lagi kecapean aja kali. Sesampainya di mobil pun, Hyuk masih terus mengeluh lelah dan pengennya cepat pulang supaya bisa istirahat. Kesel dengar itu, Yung pun marah. Aku juga sibuk dan kecapean kerja loh. Padahal kita bisa loh nikmatin momen-momen spesial. Ya karena nggak enak hati, Hyuk pun minta maaf dan berkata, 잊지 말자 우리 예쁜 고양이. 응? Sontak aja Yung kaget dong. Hyuk sendiri masih nggak sadar kalau dia baru aja nyebut nama cewek lain. Kocaknya, hal itu malah diperkeruh dengan radio mobil. 바람핀 남자친구를 칼로 잔인하게 살해한 여자친구 A씨가 Jadinya Yung malah nggak tahan dan pengen drop dari mobil. Biar lebih halus, akhirnya Hyuk beralibi dan malah dropnya di drive-thru. Ngelihat Hyuk yang menghindar terus, disitulah Yung akhirnya bertanya, siapa itu Boyong? Meski Hyuk bilang itu cuma teman kerja, sikap Hyuk yang berubah, apalagi waktu dia nyebut nama cewek lain, membuat Yung benar-benar gak habis pikir dan mulai curiga. Akhirnya mereka berdebat panjang di sana, sampai Hyuk keceplosan bilang kalau dia sengaja pulang menjumpai Yung cuma karena kasihan. 네가 포기한 우리 애가 너무 안쓰러워. Akhirnya malam itu mereka berdua jadinya berantem hebat. Hari demi hari berlalu dan mereka jalani masing-masing tanpa komunikasi sama sekali. Lalu tiba-tiba datanglah sebuah paket yang isinya sebuah cincin. Dan belum apa-apa, Pak Senior ngasih tips makan siang dengan Boyong yang bikin Hyuk makin bingung. Ini nih, kalau lagi galau dan diinput aneh-aneh. Akhirnya, iman Hyuk pun goyah dan berpindah hati. Aduh, parah. Meski udah mendua, nyatanya bayang-bayang perawat masih membuat Hyuk kepikiran. Belum lagi sewaktu lihat anak bayi yang gemesin. Tapi bisa-bisanya, Boyong malah bilang, 나도 빨리 애 낳고 싶다. Kemudian, Hyuk pun dapat kabar dari atasan lamanya. Kalau sebentar lagi, kontraknya Hyuk di perusahaannya sekarang akan segera selesai. Sedangkan sekarang, belum ada pembicaraan lanjut kontrak. Lalu tiba-tiba, masuklah pesan pengingat soal liburannya Hyuk dengan Yung ke Pulau Jeju. Karena kepikiran, Hyuk yang baru mau telepon Yung pun gak jadi, karena Boyong yang tiba-tiba datang bawain burger. Ngomongin kerja, kebetulan proyek ini lokasinya juga di Jeju. Lagi mau pulang, spanduk sebesar gaban juga ngajakin ke Jeju. Pusing gak tuh? Kemudian tibalah pengumuman atau lebih tepatnya ucapan selamat atas selesainya proyek yang selama ini Hyuk dan Boyong kerjakan habis-habisan. Tapi yang gak enak, yang dipuji-puji bukanlah mereka. Dan sedihnya, kontrak mereka berdua nggak dilanjutkan. Akhirnya di pesta pegawai, mereka ngobrol-ngobrol. Dan kabarnya, Boyong pengen lanjutin studi ke luar negeri dan menetap aja di sana. Mendengar itu, Hyuk sampai bingung nih mau ngomong apa. Gak berapa lama, Pak Manajer nawarin paket liburan ke Jeju kepada orang yang paling semangat di sini. Gak habis pikir soal Jeju-Jejuan, Hyuk pun dapat notifikasi
kalau Yung bakalan Natalan di Pulau Jeju. Hyuk langsung ngeh kalau ini adalah kesempatan buat berbaikan dengan Yung. Langsung aja Hyuk nyari cincin dan berpisah dengan senior yang suportif nggak pada tempatnya. Hyuk pun buru-buru ke bandara buat jumpa lagi dengan Yung. Akhirnya kejadian dulu kembali terjadi. Akan tetapi 죄송합니다. hah? Apa nih? Kok bisa Hyuknya ada dua? Gini, sebenarnya kita udah sama-sama kena plot twist ceritanya ya guys. Sini, gue ceritakan urutan kejadiannya ya. Jadi, sebenarnya Hyuk Buntel dan Hyuk Ganteng ini memang orang yang berbeda, oke? Nah, 1,5 tahun yang lalu, Hyuk Ganteng cedera kaki dan dibawa ke RS. Disitulah pertama kalinya Hyuk Ganteng jumpa dengan Yung. Nah, karena saling tertarik nih, akhirnya mereka PDKT-an lah di sana dan dikasih hadiah sepatu sama si Yung. Sedangkan Hyuk Buntel yang sakit kuning ini baru kenal Yung 3 bulan yang lalu. Jadi apa yang kita nonton dari tadi sebenarnya flashbacknya Yung sebelum jumpa dengan Hyuk Buntel yang sakit kuning. Jadinya tuh ceritanya tadi dimulai dari adegan Hyuk Ganteng yang lagi jogging. Nah, jadi disinilah terungkap alasan kenapa Yung ngudut di pojokan adalah karena waktu itu dia lagi stres banget sama lembur yang gak habis-habis. Belum lagi hubungannya dengan Hyuk Ganteng yang rasanya agak retak. Nah, waktu Hyuk Ganteng lagi sibuk-sibuk lembur juga belakangan ini, di sana Yung mulai kenalan sama Hyuk Buntel. Akhirnya karena udah telat PMS, Yung cek ke dokter dan rupanya dia udah hamil 4 minggu. Jadinya gara-gara hamil, Yung pun ngidam parah dan comotin makanannya Hyuk Buntel. Makanya, waktu Hyuk Buntel ngebet banget PDKT-nya kemarin, Yung jadi marah. Apalagi waktu hamil, dia nggak bisa ngudut dan ngopi. Jatuh-jatuhnya, Yung cuma bisa ngamuk sama Hyuk Buntel yang nawarin ngudut bareng. Kata dokter, kehamilannya juga bisa menyebabkan ngantuk yang parah banget. Makanya jadinya begini deh. Belum lagi, Yung merasa kalau Hyuk Ganteng udah mulai berubah sejak kerja di luar kota. Kebetulan, Hyuk Buntel yang masih polos dan suci hatinya nyoba-nyobain nomor telepon Yung satu persatu dan akhirnya diajak datang ke rumahnya. Lalu, alasan kenapa Yung sampai terharu adalah karena sikapnya Hyuk Buntel yang beda banget sama Hyuk Ganteng. Perkara lampu, minta bantu Hyuk Ganteng ganti bentar, malah ngoceh-ngoceh. Ini Hyuk Buntel gak disuruh, malah diganti sukarela. Jadi akhirnya karena Hyuk Ganteng lembur mulu nih, gak ada waktu, Yung akhirnya ditemani terus sama Hyuk Buntel. Di hari berikutnya, barulah Yung tahu kalau Hyuk Ganteng udah selingkuh sama Boyong karena keceplosan sebut nama. Lalu soal cincin yang Hyuk Buntel tanya, rupanya udah Yung kirim COD langsung ke kantornya Hyuk Ganteng. Nah, ini yang menariknya guys. Kalau soal paket liburan yang katanya dari temen, sebenarnya adalah paket liburan Hyuk Ganteng dan Yung. Tapi karena nama mereka mirip-mirip alias sama-sama Hyuk, akhirnya Yung ganti nama tiketnya dari Hyuk Ganteng menjadi nama Hyuk Buntel. Dan kalau soal sepatu, ya mereka sama-sama dapat. Meskipun Hyuk Ganteng dapatnya 1,5 tahun yang lalu dan Hyuk Buntel dapatnya baru-baru ini. Gimana? Udah connect kan sekarang? Sedari awal, Yung yang ngerasa Hyuk Ganteng selingkuh langsung balas dendam 12 pas dengan sangat-sangat rapi, sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi akhirnya mereka pun liburan berdua. Hyuk Ganteng pun balik lagi ke bar dan siapa sangka 제주도 여행 갔다. perkara Jeju ini akhirnya bikin dia pusing. Aku salahnya di mana, Jir? Apa gara-gara gak ganti lampu? Gara-gara keceplosan? Atau gara-gara perkara buang sampah? Bukan. Ini pasti gara-gara dia nih yang ngasih kontrak kerja perusahaan besar. Ya, karena udah putus asa banget. Daripada ya kan? Hyuk Ganteng malah ngelamar Boyong dan akhirnya dan film pun selesai. Thank you buat yang udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.